Jiro Lu Potas. Halo semuanya, balik lagi sama kita berdua di Potas, Podcast TI Anak Sadar. Gimana Tak kabarnya? Baik. Dimasnya udah lama datang? Iya. Oke, kita mau ngapain nih Tak di sini Tak? Kayak biasa lah Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Cuman kita di sini ngobrolnya nggak cuma berdua nih. Kita ditemani oleh dua orang spesial di sini. Siapa tuh? Ada narasumber yang cantik-cantik. Betulnya kita mau ngomongin apa? Oh iya, kita ngomongin ada tuh di depan teknologi dan pandemi. Kita mau ngomongin apa aja teknologi-teknologi yang ada di masa pandemi ini. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu, ada dua orang spesial di depan kita, Bu Ayu dan Bu Santi. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Oh iya Bu, kan sobat podcast kita nih mungkin ada yang belum kenal Ibu Santi dan Bu Ayu, untuk boleh kenalkan diri. Oke. Perkenalkan, saya Ayu. Saya dosen informatika Universitas Sanata Dharma. Saya bergabung di Lab Jarkop. Jadi kalau Anda main-main ke lantai 4 gitu kan, nanti bisa bertemu dengan saya. Oke, nama saya Santi, saya dosen informatika. Ruangan saya ada di lantai 3, lab basis data. Nanti kalau mau ketemu saya lewat sana, bisa. Kamu udah kenal Dim sama? Jelas dong, aku dulu diajar juga sama Bu Ayu. Kalau sekarang Bu Santi, aku lagi ada matkul yang sama Bu Santi. Tanya aku dong. Oh iya, kalau Akta gimana nih Aktanya? Aku sama Bu Ayu pernah semester awal gitu, semester 2 kayaknya. Kalau sama Bu Santi baru dapat semester ini. IMK pasti. Iya. Sama kita berarti. Oke. Ngomongin apa Dim? Kita mau ngomongin tentang teknologi dan pandemi nih Bu. Kalau menurut Ibu, penting nggak sih Bu teknologi di masa pandemi ini? Aku dulu nih. Yeah. Oke. Teknologi di masa pandemi. Kalau menurutku teknologi ini sangat penting Bu pas kita di pandemi ini. Sebenarnya perkembangan teknologi kan memang sudah bergulir ya dari waktu ke waktu. Cuman gara-gara pandemi ini kayak jadi dipercepat gitu. Iya Bu. Iya. Seolah-olah dipercepat. Jadi kalau menurut saya ya penting. Mungkin ada Bu Santi. Kalau ya Bu Santi mungkin ada tambahan. Pentingnya teknologi, terutama di era pandemi ini ya. Akhirnya kan mau nggak mau kita tergantung dengan teknologi. Karena semuanya akan terlibat di online. Dengan adanya social distancing, kemudian program pemerintah yang memang harus kita laksanakan, ya harus kita patuhi. Jadi mau nggak mau sekarang kita semua tergantung dengan teknologi. Jadi menurut saya sih penting sekali di era pandemi seperti ini. Iya, penting sekali sih Dim. Jadi yang biasanya kita malah jarang, sekarang karena pandemi makin dipakai lagi ya Bu ya? Iya. Cuman jadi penggunaannya kan beda kan. Iya. Maksudnya kalau misalnya kita kayak aku kan misalnya pakai HP buat Instagram gitu kan, buat WA-an gitu kan. Sekarang kuliah pakai HP. Yang dulu HP buat refreshing doang, sekarang buat belajar lagi gitu ya. Tambah lagi kegunaannya. Iya. Segalanya sih teknologi sekarang. Kalau menurut Ibu, ada nggak sih teknologi yang makin berkembang di masa pandemi ini? Kalau menurut saya, yang masa pandemi ini lebih ke teknologi konektivitas. Jadi connectivity jaringan dengan teknologi misalnya video conferencing. Itu sangat, kalau menurut saya sangat demand-nya itu sangat cepat sekali. Iya. Kayak dulu kan kalau misalnya kita ngobrol kayak pertama pas pandemi itu pandemi mulai pada 2020 itu kita kan sempat bingung kan mau pakai platform apa gitu kan. Yang harusnya jarak jauh gitu ya. Karena kan tadinya bertemu muka, jadi saya ketemu Anda gitu, kamu ketemu saya. Terus sekarang itu lewat WhatsApp gitu kan pertama. Kalau lewat WhatsApp itu nggak ketemu muka itu nggak mantap kita nggak tahu ekspresi orang kayak gimana gitu ya. Bener-bener. Terus habis itu kemarin sempat nyoba ada Google Meet, kemudian ada Discord kemarin saya pertama itu pakai Google Meet, tapi ternyata Google Meet ini kan tidak semua bisa support video dengan baik. Ya kan. Betul. Kemudian mahasiswanya kan juga ada di tempat yang berbeda-beda begitu. Maka kemarin coba Discord gitu kan. Nah, tetapi ternyata ya Discord itu
nggak ketemu muka kan. Jadi cuma suara doang. Iya, cuman lebih jelas Iya. suaranya. Terus habis itu malah kita jadi kayak apa ya, kayak berkenalan dengan berbagai macam teknologi baru. Dan kalau menurut saya lebih ke ini apa, bagaimana cara kita improve untuk berinteraksi secara tatap muka begitu. Maka sekarang yang paling hits kan yang Zoom gitu Zoom, kan. iya. Google apa Microsoft Teams gitu-gitu. Jadi bahkan orang-orang yang dulunya tuh nggak tahu itu buat apa, Google Meet itu untuk apa, Zoom itu untuk apa, jadi sekarang makin kayak tahu, makin dipakai juga gitu ya. Iya, dan itu tidak hanya di kalangan mahasiswa kan. Jadi kayak misalnya kemana saya pernah Abdimas kan di SD gitu kan. Jadi pertama itu guru SD pun sekarang juga udah, guru SD SMP itu sekarang sudah menggunakan Zoom itu. Padahal kan biasanya nggak pernah pakai kayak gitu. Jadi harus ada penyesuaian juga teknologinya. Gitu. Kalau dari Bu Santi, Kalau dari saya ya, awal mula pakai Zoom itu memang ada kendala ya, karena kan kita waktu itu masih pakai yang free ya Bu Ayu ya. Lalu kan ternyata ada kendala, ternyata itu hanya bisa digunakan 40 menit aja. Padahal kita kan kalau mengajar itu paling nggak 2 SKS, 3 SKS, bahkan kalau praktikum gimana itu kan kadang kita juga kebingungan. Nah, kemudian ada fasilitas dari kampus untuk memberikan Zoom yang istilahnya berbayar, dan kemudian dosen-dosen pun terbantu dengan adanya Zoom itu, kemudian di-share ke mahasiswa. Nah, sekarang kendalanya gantian ke mahasiswa nih ya. Bu, saya nggak ada jaringan, Bu, ini dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga menjadi dinamika bagi dosen juga, kira-kira gimana untuk memberikan apa ya, kita tetap memberikan tetap kuliah, tetap ada belajar mengajar, tapi dengan kendala seperti ini akhirnya ada beberapa kayak yang harusnya kita harus datangnya jam 7 gitu ya, kita harus ada spare waktu 30 menit untuk mahasiswa bisa datang dulu, join dulu di Zoom. Jadi ada beberapa batasan-batasan yang akhirnya ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi kayak kita memberikan kerenggangan, bukan kerenggangan sih Bu, kemudahan ya, Fleksibilitas. untuk mahasiswa terutama juga. Kalau pas ujian UTS itu kan kita sering pakai LMS ya. Nah, kendalanya adalah kita kadang memang terpaku dengan jam yang diberikan oleh dosen. Tetapi memang terkadang ada mahasiswa pula yang, Bu, saya bisa baru connect jam segini, nanti gimana kalau untuk ada perpanjangan waktu 75 menit dan sebagainya. Akhirnya itu juga kita berikan fleksibilitas untuk teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa ya. Kita sama-sama berdinamika ya di sini, entah dosen atau mahasiswa. Saya kira kita sama-sama belajar dan mendapatkan pengetahuan atau pengalaman yang baru juga. Menurut saya sih seperti itu. Ya plus minus lah ya teknologi itu ya untuk kita gitu. Menurut saya sih itu. Di masa ini kayak kita entah dosen atau mahasiswa jadi sama-sama belajar lagi ya. Iya sih. Tapi enakan mana Bu? Teknologi setelah pandemi apa? Kalau mungkin satu-satu aja kalau dari saya ya Bu Ayu, mungkin dari teman-teman juga. Kalau saya sih lebih senangnya tatap muka ya, walaupun apapun teknologinya itu, tapi kalau saya sih lebih semangat kalau ngajarnya itu kelihatan muka itu. Langsung Kita tahu bisa orang-orangnya. ketemu. Iya. Entah Saya kenapa itu kayak kalau dari diri saya sendiri tuh ada sinergi yang kemudian entah gimana rasanya, kayak saya bisa improvisasi untuk menjelaskan informasi atau mungkin materi hari ini tuh kayak flow aja gitu, mengalir aja gitu. Tapi kalau ya oke lah, teknologi sekarang sudah semakin perkembangannya sudah semakin pesat ya, tapi saya tetap merasa ada batasan di sana. Saya nggak bisa langsung berinteraksi dengan kalian. Kemudian kadang kalau saya buka Zoom gitu kan, off video semua ya kan lah. Ini saya juga nggak tahu. Kadang malah ada yang tahu dengerin atau enggak. Iya, saya nggak tahu nih. Saya ngobrol dengan siapa itu kan jadi kurang ada interaksinya tuh sangat kurang. Jadi kalau menurut saya sih apapun teknologi yang nanti akan saya hadapi atau mungkin yang saya lihat nanti, saya lebih merasa bersinergi ketika bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Kalau saya sih seperti itu. Kalau Bu Ayu gimana?
Kalau aku sih ada plus minusnya sih Bu. Plusnya itu aku bisa sambil minum, bisa sambil Jadi lebih santai ya Bu ya. Iya. apa namanya sisiran ya, Iya. nggak masalah gitu kan Iya, ya. Bener Bu. Nggak pakai lipstick gitu kan, masih ada masker gitu. Ngirit make up ya. Ngirit make up. Nah, itu salah satunya. Jadi kayak apa ya, di sisi lain itu kita lebih bebas menentukan kita mau belajar di mana. Ya kan, Iya, mau betul. di apa namanya, saya mau misalnya saya telat bangun, saya nggak bisa ke kampus ya saya dari rumah Iya, gitu kan. iya. Terus misalnya saya ada acara keluarga, kalau misalnya saya di rumah, kan saya orang Wanasari, kalau saya di Wanasari ya saya bisa kuliah dari Wanasari gitu kan. Iya. Hanya ketika ya itu seperti yang dibilang Bu Santi tadi, ketika kita online kita itu interaksi antar kita gitu kan, tidak hanya dosen dengan mahasiswa tapi mahasiswa ke dosen itu kan kurang, sangat Iya, kurang gitu kan. Kayak misalnya Bu saya itu aduh, di kelasnya ngantuk gitu kan, apalagi kalau online gitu kan. Terus sebagai dosen kita pun seperti itu, karena kalau misalnya mau menjelaskan sesuatu ya kan kita tahu nih si apa namanya anak ini kayaknya paham gitu kan. Terus kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu di kelas dengan tatap muka kan enak. Maksudnya kalau misalnya ini Bu yang itu tuh apa diulangi lagi Iya, gitu iya, ya. Itu kok nganu ya Bu ya gitu kan. Tapi kalau di online nah iya, karena kan kita kesulitan misalnya nulis gitu kan, nulis kayak misalnya menurut apa menghitung sesuatu. Nah, kita pakai mouse gitu kan. Ribet lagi Bu. Ribet gitu kan. Kalau pakai apa namanya? Sekarang udah mending sih pakai tab itu kan, pakai tab itu lumayan, tapi ya tetap interaksinya itu Iya, tetap kurang ya. kurang Gitu sih. Aku juga setuju sih, ada plus minusnya. Mahasiswa gimana? Kalau ya dari kita plusnya kayak lebih santai aja. Jadinya kita mau sambil minum sambil makan juga kan bisa, mau Kalian sambil di rumah tiduran juga kayak yang nggak ini nih, masalah ada nih yang di sini nih pasti sambil tidur ada nih pasti nih. Sobat potas banyak nih. Ya banyak lah pastilah, nggak mungkin nggak nih. Cuman ya minusnya itu Bu, kayak kita ke materi itu kadang mau apa ngerti itu kayak susah gitu Bu kalau online. Bener Bu. Ya kan jadi kayak mau nanya juga aduh kayak jadi takut apa lah kayak gitu kan. Dari kitanya juga jadi nggak enak gitu. Juga motivasi untuk merhatikan dosennya tuh agak kurang gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Soalnya udah kebiasaan offline gitu kan. Iya. Iya. Jadi kayak ketemu lagi apa online lagi, aduh malas banget gitu kan kayak bawaannya. Nggak ada penyemangat Iya deh. sih. Ya aduh, kok gitu. Aku tuh juga ada kan, adikku kan juga kuliah kan. Jadi ketika adik saya kuliah di rumah, itu tuh kadang dia, Mbak, aku tuh nganu apa kalau kuliah tuh kadang-kadang dipanggil ibu gitu. Lagi kuliah gini-gini terus, Bu, apa nih, Dok, makan gitu. Iya benar-benar. Kuliah gitu Iya. kan, lagi ngerjain lagi ujian gitu kan. Ada aja gangguannya gitu. Jadi Iya. ya apa namanya ya kamu berikan pengertian ke keluarga. Kalau misalnya kamu tuh lagi kuliah gitu kan, kasih jadwal. Iya. Atau misalnya dikasih di depan kamar misalnya lagi kuliah. Iya, iya. Atau dipasang Jangan ganggu jadwal, gitu. ya pasang jadwal kan nggak sopan juga kalau gitu. Bu, jangan ganggu. Nanti nggak dikasih makan kamu. Nah, itu sih. Jadi kayak apa namanya? Sebenarnya kita fleksibel di mana aja, tapi gara-gara fleksibel di mana aja, kita harus menentukan tempat yang pas Iya, buat Iya, kita sendiri. Karena kan ada yang kayak di rumah koneksinya itu nggak bagus di belakang, padahal kamar saya di rumah belakang Iya, gitu iya. kan. Maka saya harus kayak pasang listrik dulu, ngolor-ngolor kabel iya, dulu kabel dulu, gitu iya, kan, iya, supaya kalau saya kuliah itu ada tempatnya di depan gitu-gitu. Jadi ya membuat beberapa perubahan sih, tapi ya harus dilakukan. Mau nggak mau ya Bu. Ini kayaknya mungkin kalau dari fleksibilitas lebih fleksibel dari sisi mahasiswa, karena kan kalian istilahnya pasif ya. Iya sih. Iya, Kita bener. cuma dengerin Iya. aja gitu kan. Tapi kalau dari sisi dosen, mungkin contohnya saya lebih senang kalau tetap ngajarnya di kampus, di ruangan saya, karena di rumah saya hanya berdua dengan suami. Lalu ketika suami sudah kerja, saya cuma di rumah sendiri. Kadang ada tetangga yang datang, atau mungkin iya kan. Terus kalau nggak ayam tetangga yang rame banget gitu kan. Terus di rumah juga ada anjing 2 yang aduh rame sekali ya. Akhirnya kalau saya sih lebih senengnya kalau
ada di ruangan yang sendiri, sunyi gitu ya, karena saya kan yang harus ngomong terus selama berapa jam gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih senangnya kalau di ruangan, tetap di kampus. Jadi bisa walaupun lebih fokus online. gitu ya? Iya, menurut saya sih, kalau saya sih gitu. Kalau menurut Ibu ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi ini nggak Bu? Ke penggunaan dari teknologinya itu sendiri? Dampak negatif dari penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi, contohnya apa? Teknologi yang berkembang waktu masa pandemi ini Bu, kayak ramenya Kayak, Zoom gitu, ramenya Google Meeting. Ya, kalau menurutku yang pertama itu mesti kuota yang dibutuhkan. Bener banget Bu. Itu benar Bu. Itu kayaknya Itu yang itu, paling utama waduh, ya kan. itu Curhatan mahasiswa curhatan banget ya. mahasiswa juga tuh. Curhatan dosen Iya. juga. Dulu pas pertama kali nggak ada, ya ini emang ada yang kuota Mendikbud itu ya, Iya, kan iya. lumayan membantu. Jadi kalau misalnya kita kuliah 2 SKS atau 3 SKS kan sebenarnya kita harus 2,5 jam, kemudian 2 SKS itu 1,5 jam. Tapi kalau kita 1,5 jam mau mikir, iki 1 giga mesti keluar ya. Enggak, 1 giga udah keluar. Padahal kan setiap minggu kita kan kuliahnya banyak ya, gitu iya. kan. Terus Wow. iya, dari sisi mahasiswa pun dari dosen itu juga ini. Makanya kan kalau misalnya memang bisa memakai fasilitas kampus kan juga banyak kan mahasiswa yang datang ke kampus Iya. juga sebenarnya pakai wifi gitu. Jadi ya kalau menurutku salah satunya itu. Mungkin ada tambahan Bu Santi. Kalau saya sih kalau sisi negatifnya karena pasnya ada jarak ya. Jadi kita memang dari sisi kedekatan antara dosen dan mahasiswa pun juga udah beda. Kadang kalau saya berada di ruangan gitu masih bingung, Bu Santi di mana, ruangannya di mana, atau yang mana Bu Santi itu kan. Jadi memang kalau dari sisi kendalanya sih di sana. Terus apa lagi ya? Kalau dari sisi negatifnya, pasnya dari kuota itu juga sudah pasti. Lalu mungkin biasanya handphone kalian yang isinya online shop sekarang harus ada Zoom gitu ya. Iya, yang biasanya Harus game-game ada semua. Zoom, biasanya ada game gitu kan. Sekarang harus ada Zoom juga. Ya memang mungkin kendalanya dari jaringan itu sih sejauh ini ya. Menurut saya itu. Mungkin kalau boleh menambahkan sama yang mahasiswa baru. Oh iya Jadi benar. saya tuh kemarin misal lustrum itu ketemu sama anak 2020. Jadi dia yang mau core gitu kan. Iya. Dua sih, Sinta sama si Veva. Terus kemarin tuh loh, kok kamu bisa kok kamu bisa ke kampus gitu kan, tahu kelasmu ketemu Iya. muka gitu kan. Terus iya Bu, terus kalian berteman gimana gitu kan? Kan kalau dulu Iya. kalian offline kan Iya. Ketemu pinisi gitu, itu iya. ketemu gitu kan, Insada ketemu lah Iya, ini bener, Bu. ya ketemu sih Bu, tapi kan online. Jadi kurang gitu ya kayaknya. Iya, jadi kayaknya tuh feel-nya bahwa aku tuh sekarang mahasiswa Iya. gitu kan, masuk kampus, Tapi- ini loh kampusku Iya. gitu tuh kayak kurang gimana gitu. Gitu. Benar-benar. Jadi kayak anak 20 juga kayak nggak kenal kampus itu Iya. apa, banyak yang kayak gitu kan. Iya. Ya ini kakak tingkat atau siapa gitu, itu dosen kan. Jadi Kadang ketuker. terus lokasi-lokasi kan kalau iya, misalnya benar. dia ya mungkin ada virtual tour dan sebagainya ya, tapi kan dia kalau untuk kita nyaman untuk di kampus kan kita harus sering ke kampus Iya. secara Iya, fisik gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya mungkin masih asing gitu kan, ya nanti akan berjalan, tapi kan itu menjadikan kampus itu masih asing gitu kan untuk mahasiswa baru karena dia belum kesini gitu. Kayak gitu sih mungkin. Ada mungkin yang saya rasakan juga ya Bu Ayu dan teman-teman mahasiswa sekalian. Ini dampaknya juga ketika dosen membagi kelompok ke mahasiswa. Iya. Banyak sekali yang kontak saya, Bu, saya nggak kenal ini sama yang mahasiswa ini, gimana kalau saya ngerjain sendiri boleh nggak? Ya boleh pastinya, cuman kan akhirnya kedekatan antar mahasiswa pun juga yang seperti yang Bu Ayu sampaikan tadi, akhirnya juga kurang gitu kan. Jadi relasi kita pun terbatasi sekali, saya kira seperti itu. Jadi bahkan nggak cuma 1-2 mahasiswa yang kontak saya, akhirnya yang saya bagi kelompok itu banyak juga yang Iya, cuma iya. 1 orang mengumpulkan, Bu saya mending ngerjain satu orang aja nih, saya aja yang ngerjain karena saya kesulitan untuk berinteraksi dengan mahasiswa yang lainnya. Ya udah, akhirnya ya oke lah. Akhirnya ya gimana? Akhirnya
yang tadinya saya bagi kelompok akhirnya ya banyak yang person juga Iya, nanti iya, akhirnya gitu. Saya kira sih itu juga ya Kalau relasinya. kayak dari mahasiswa kayak gitu Bu, karena apa ya, kita pernah ngelihat orangnya aja enggak gitu. Udah disuruh kerja sama gitu mungkin kayak jadi aduh. Apalagi mau bagi kelompok Iya. itu kan, bagi tugas itu kan nggak enak ya. Ya Ini mungkin memang siapa nyuruh-nyuruh gitu Iya. kan, takutnya dikira gitu, aduh nggak enak ya, juga. kendalanya sih itu memang ya. Iya sih. Cuman ya dari kitanya juga harus berusaha lah. Kita dosen ini kan udah coba mengaturkan apa pengajarnya supaya bisa lebih enak lagi, kita ikutin aja. Ya enggak? Dimas sukanya dibagiin apa pilih sendiri, Dim? Aduh, dari diri aku sendiri nih ya. Kalau aku sih lebih enak milih sendiri. Karena kita udah tahu sama orang-orang yang kita kenal tuh, dia kerjanya kayak gini nih. Kita udah tahu bakal nanti bagi tugasnya udah tahu kesini, kamu sini, aku sini. Jadi kita kayak udah tahu porsi-porsinya gitu. Itu menurut aku. Cuman kalau dibagiin pun nggak apa-apa. Kita biar bisa kenal sama yang lain juga. Oke, Bu Santi catat ya. Tapi nggak, Nama Ibu. itu kok dari sisi yang saya udah kenal ini nih Bu, saya lebih enak kalau saya langsung milih sendiri. Tapi gimana kalau dari lingkup yang memang belum kenal sama siapa-siapa? Bahkan itu untuk mencari teman pun susah. Iya. Iya. Jadi saya juga kadang mikir yang kayak gini. Kalau dari teman-teman yang memang relasinya sangat sedikit, bahkan tidak ada relasi dengan yang lainnya, menurut saya ini bisa menjadi win-win solution. Saya memberikan kelompok. Tapi kalau emang ada yang mau mengerjakan sendiri, oke, nggak masalah sih. Kalau saya sih gitu. Yang penting udah dibagi. Iya. Mungkin itu kayak nanti ke pas kerjanya juga ya Bu. Kayak kita kan nanti kerja nggak tahu tuh sama siapa, nanti mungkin dipasangin sama siapa Iya, jadinya. iya. Benar juga Betul. sih. Di dunia Iya. kerja pun kalian bakal kayak gitu. Nggak bisa milih Nggak bisa milih, benar. partner, nggak bisa. Iya. Ditugasin nanti. Iya. Untuk ini Bu, teknologi di masa pandemi ini bagaimana cara masyarakat memanfaatkannya? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Kalau saya kan juga punya adik ya yang masih sekolah. Waktu awal pandemi itu dia memang benar-benar kekeh untuk beli laptop. Karena memang dia mulai sekolahnya kan mulai jam 7, nggak seperti kita mungkin agak jam setengah 8 gitu ya. Nah, jadi memang akhirnya saya beli laptop tuh untuk adik saya. Dan ketika saya ke sana ke toko laptop itu, saya kaget banget karena banyak sekali itu yang mau beli laptop gitu loh. Oh, ternyata memang kebutuhan teknologi sekarang semakin meningkat gitu ya. Nah, agak sedihnya ketika saya melihat ada sekeluarga yang baru milih laptop untuk si anak ini, anak sekitar umur SD ya, sekitar SD. Dia nggak ngerti mau beli laptop yang mana, cuman dari look-nya aja. Oh, iya. Bu, saya pengen yang ini gitu. Sampai itu nangis, anaknya itu nangis, tapi ibunya kurang serk karena harganya yang cukup tinggi gitu. Dari sisi si orang tuanya ini, mereka nggak tahu spesifikasi sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak SD ini seberapa sih. Kalau kita lihat brosur tuh, contohnya di toko komputer titik-titik lah gitu ya. Kalau kita lihat spesifikasinya itu bahkan disingkat-singkat loh ya. Mungkin yang paham itu hanya orang IT aja gitu loh. Iya kan, kalau seumpama 16 inch gitu kan cuma titik 2 di atas gitu kan, contohnya seperti itu, atau mungkin ada singkatan yang lainnya. Dan itu sempat bikin agak ricuh juga di toko itu, cuman ngurusin satu keluarga itu. Dan akhirnya kalau saya lihat sih pemanfaatan dari teknologi memang meningkat, tetapi dampaknya seperti itu gitu loh. Jadi tidak semua orang itu bisa mengikuti dinamika. Kalaupun memang kita sudah mengerti tentang IT, kita bisa menyesuaikan kebutuhan. Tapi nggak semua orang bisa menyesuaikan kebutuhan itu tadi. Betul, jadi si anak pengennya yang ini, yang bisa gaming, yang penting kan, mungkin kayak gitu. Atau si ibu ini memang menyesuaikan budgetnya berapa, seperti itu. Kalau menurut Bu Ayu gimana? Kalau menurutku, iya benar. Saya setuju dengan apa yang dikemukakan Bu Santi, bahwa memang literasi teknologi itu menjadi penting buat masyarakat. Karena kalau kita nggak tahu, misalnya tadi kebutuhan untuk anak SD itu seperti apa, nah maka kita bisa over buying, ya kan? Atau kita beli yang over spec atau yang under spec. Nah, sebenarnya itu menjadi
kesempatan sebenarnya buat kita. Jadi ada kesempatan, kalau menurut saya ada kesempatan, ada kerugian. Kesempatannya itu apa? Jadi kita sebagai orang IT yang tahu, ya berarti kita lebih familiar lah, walaupun taunya ya mungkin kita belajar bersama gitu kan. Tahu itu menjadi kesempatan bagi kita untuk ya bisnis kayak, atau misalnya kita bisnis reparasi, kita misalnya aku tuh ya kecil-kecil aja, misalnya kok aku sekarang nggak bisa ya ini, kalau ini berarti Anda harus pakai Zoom, pelatihan Zoom sama saya gitu kan. Kemudian misalnya aku mau aku mau sekolah online gitu kan di desa misalnya, Anda sebagai Karang Taruna, kemudian kalau misalnya mau kuliah online, kan sekarang ada programnya pemerintah tuh yang di mana namanya di desa-desa itu dipasang wifi, gitu kan misalnya. Jadi ada program kayak misalnya kita belajar bersama, kita latihan pakai Zoom kayak gitu. Jadi di satu sisi ya itu membuka peluang untuk anak IT untuk berkontribusi gitu kan. Tapi di satu sisi yang lain, nah itu tadi kita harus Bu, istilahnya menekan kali ya, edukasi juga, meningkatkan literasi teknologi supaya ya tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi sih. Banyak gitu. Sebenarnya sepele aja dulu deh. Kalian kalau menerangkan ke orang tua kalian perbedaan antara pulsa dengan kuota itu gimana menjelaskan? Bingung nggak? Aduh, iya sih. Kadang mungkin oke lah kalau kita masih bisa ya mengikuti teknologi ya. Tetapi kalau kita menjelaskan ke orang tua antara perbedaan kuota dan pulsa itu apa, lalu antara mungkin WhatsApp yang grup itu nanti fungsinya untuk apa, yang penting kan kirim video, kirim gambar dan lain sebagainya sampai full lah itu memorinya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa itu nanti memori bisa full, memori itu apa, storage itu apa, kan nggak semua orang bisa menerima. Jadi kalau menurut saya sih orang IT yang harus memberikan gunakanlah kata yang umum untuk menjembatani bagi mungkin masyarakat atau orang-orang yang kurang begitu mengerti tentang IT. Jadi jangan menggunakan kata storage, tapi gunakan kata yang lainnya, seumpama memori mungkin lebih bisa diterima daripada storage, contohnya seperti itu. Jadi gimana sih caranya supaya orang IT pun juga bisa membantu bagi masyarakat atau warga yang mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang IT. Menurut saya sih memang sekarang peran kita harusnya seperti itu gitu. Saya pandemi ini loh sebenarnya katalis yang bagus loh. Pandemi ini serius. Berarti katalis yang bagus itu, jadi kayak contohnya ibu saya aja. Dulu tuh ibu saya nggak mau pakai smartphone. Gak mau pakai smartphone, tapi karena teman-teman sekolahnya, di masa pandemi, teman-teman sekolahnya pakai WhatsApp, dia kemudian dari Gunung Kidul kan sekarang absennya absen online gitu kan, jadi mau nggak mau kan harus beralih ke smartphone. Dan dulu yang ibu saya nggak bisa WhatsApp, sekarang WhatsAppan dengan lancar, kayak YouTube dengan lancar, kirim-kirim video. Di satu sisi ya salah satu katalis yang bagus juga untuk mempercepat itu gitu. Jadi ajang orang buat belajar juga ya. Berarti kita sebagai orang IT lebih punya peran besar ya. Iya, harus seperti itu. Jiro Lu Potas. Jagoin siapa nih? Bu Santi. Ayo. Wah, parah nih, nggak didukung sama dia. Tripnya berapa lagi?